Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sastro dari Prodi S1 Farmasi semester 2 kelas A. NIM saya 19110044. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang suspensi. Dan sebelum menonton, jangan lupa like and subscribe. Selamat menyaksikan. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut dalam bentuk halus yang terdispersi ke dalam fase cair. Suspensi adalah suatu bentuk sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa dan merupakan sistem heterogen yang terdiri dari dua fase. Yang pertama, fase kontinu atau fase luar, umumnya merupakan cairan atau semi padat, dan fase terdispersi atau fase dalam terbuat dari partikel-partikel kecil yang pada dasarnya tidak larut. Dengan kata lain, suspensi merupakan campuran yang masih dapat dibedakan antara pelarut, pendispersi, dan zat yang dilarutkan, terdispersi, tetapi terdispersi seluruhnya dalam fase kontinu. Suspensi terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, suspensi oral, yang kedua, suspensi tropikal, yang ketiga, suspensi tetes telinga, yang keempat, suspensi oftalmik, yang kelima, suspensi untuk injeksi, yang keenam, suspensi untuk injeksi terkonstitusi. Suspensi oral adalah sediaan cair yang menggunakan partikel-partikel padat terdispersi dalam suatu pembawa cair dengan flavoring agent yang cocok yang dimaksudkan untuk pemberian oral. Nah, ini contoh suspensi oral. Suspensi tropikal adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan pada kulit. Beberapa suspensi yang diberi etiket sebagai LOTIO termasuk dalam kategori ini. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan telinga bagian luar. Suspensi oftalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Obat dalam suspensi harus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Suspensi obat mata tidak boleh digunakan bila terjadi massa yang mengeras atau menggumpal. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. Dan yang terakhir, suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan kering dan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan yang sesuai. Suspensi berdasarkan istilah. Yang pertama, susu, yaitu suspensi untuk pembawa yang mengandung air yang ditunjukkan untuk penggunaan oral. Contohnya susu magnesia. Yang kedua, magma, yaitu suspensi zat padat
anorganik dalam air seperti lumpur. Jika zat padatnya mempunyai kecenderungan terhidrasi dan teragradasi kuat yang menghasilkan konsistensi seperti gel dan sifat reologi tiksotropik. Yang ketiga, lutio. Untuk golongan suspensi tropikal dan emulsi untuk pemakaian pada kulit. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi adalah: yang pertama, ukuran partikel; yang kedua, sedikit banyaknya bergerak partikel; yang ketiga, tolak-menolak antar partikel karena adanya muatan listrik; yang keempat, kadar partikel terdispersi. Ciri-ciri sediaan suspensi: yang pertama, terbentuk dua fase yang heterogen; yang kedua, berwarna keruh; yang ketiga, mempunyai diameter partikel lebih dari 100 nanometer; yang keempat, dapat disaring dengan kertas saring biasa; dan yang kelima, akan memisah jika didiamkan. Suspensi berdasarkan sifatnya. Suspensi deflokulasi. Yang pertama, ikatan antar partikel terdispersi kuat; yang kedua, partikel dispersi mudah mengendap; yang ketiga, partikel dispersi mudah terdispersi kembali; yang keempat, partikel dispersi tidak membentuk caking yang keras. Suspensi flokulasi. Yang pertama, ikatan antar partikel terdispersi lemah; yang kedua, partikel dispersi mengendap secara perlahan; yang ketiga, partikel dispersi susah terdispersi kembali; yang keempat, partikel dispersi membentuk caking yang keras. Hal yang harus diperhatikan dalam suspensi: yang pertama, kecepatan sedimentasi; yang kedua, pembahasan serbuk; yang ketiga, floatasi; yang keempat, pertumbuhan kristal; dan yang kelima, pengaruh gula. Keuntungan dan kerugian sediaan suspensi. Keuntungannya, yang pertama, baik digunakan untuk pasien yang sukar menerima tablet atau kapsul, terutama anak-anak; yang kedua, homogenitas tinggi; yang ketiga, lebih mudah diabsorpsi daripada tablet atau kapsul karena luas permukaan; yang keempat, kontak antara zat aktif dan saluran cerna meningkat; yang kelima, dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit obat dari larut atau tidaknya; dan yang keenam, mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Kerugiannya, yang pertama, kestabilan rendah, pertumbuhan kristal jika jenuh dan degradasi; yang kedua, jika membentuk caking akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya turun; yang ketiga, alirannya menyebabkan sukar dituang; yang keempat, ketetapan dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan; yang kelima, pada saat penyimpanan kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi terutama jika terjadi perubahan temperatur; dan yang terakhir, sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan. Kesimpulan: suspensi adalah sediaan cair yang terdiri dari dua fase, yang masing-masing fase apabila didapat di alam tidak dapat disatukan atau digabungkan. Sediaan suspensi secara garis besar ada tiga jenis, yaitu suspensi oral, suspensi tropikal, suspensi otik. Cara pembuatan suspensi ada dua, yaitu metode dispersi dan metode pendispersi. Yang keduanya membutuhkan suspensi agen dalam prosesnya, baik suspending maupun yang berasal dari alam ataupun sistematik. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang suspensi. Apabila ada salah kata, salah penyampaian, saya mohon maaf.
Dan jangan lupa untuk like video ini and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.